Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Azahra, kelas A, dengan NIM 4524091220. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang etika sebagai seorang mahasiswa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang makna dari etika. Etika adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai, norma, perilaku manusia, serta hak dan kewajiban moral. Etika juga serupa dengan moral ya. Nah, terus kenapa ya kita sebagai mahasiswa harus punya etika? Karena etika memiliki ilmu yang membuat kita menjadi individu yang lebih baik, berperilaku sopan, dan berpikir kritis. Nah, terus etika sebagai seorang mahasiswa itu ada apa saja ya? Jadi, yang pertama ada etika sebagai seorang mahasiswa dalam proses pembelajaran di kelas. Meliputi masuk kelas dengan tepat waktu. Jika jadwal mengatakan kita masuk jam 8:05, kita harus datang sebelum jam 8:05. Kita harus ada di kelas jam 8:05. Dan aktif dalam diskusi di dalam kelas dengan bahasa yang baik dan sopan. Aktif dalam berdiskusi itu maksudnya seperti bertanya jika ada yang berpresentasi, atau menyangga atau menambahkan pokoknya, dan memperhatikan orang yang berbicara di depan. Entah itu dosen atau teman-teman, itu harus diperhatikan saat ada yang berbicara di depan kelas. Misal ada yang mempresentasikan sesuatu, kita harus memperhatikan, tatapan kita harus di depan dan memperhatikan siapa yang berbicara di depan. Begitu pula dengan dosen jika menjelaskan tentang sesuatu. Maaf ribut. Nah, dan juga jika di dalam kelas kita ingin menambahkan atau bertanya, kita harus menggunakan tangan kanan seperti ini, mengajukan tangan kanan. Dan begitu pula jika ingin ke WC, kita harus izin Pak, saya mau ke toilet. Izin Pak, ingin menambahkan gitu. Dan juga terakhir, pada saat proses pembelajaran, kita tidak boleh ribut, tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu proses pembelajaran seperti makan berat ya. Dan juga beribut, gaduh, itu tidak boleh ya teman-teman. Oh, dan juga jangan memakai earphone atau melakukan aktivitas yang tidak memperhatikan orang ya. Seperti memakai earphone pada saat orang lagi menjelaskan atau pada saat proses pembelajaran, karena itu sangat-sangat tidak sopan dan tidak menghargai orang yang berbicara di depan, guys. Selanjutnya ada etika sebagai seorang mahasiswa di lingkungan kampus, meliputi membuang sampah tepat pada tempatnya. Jadi, jika kalian melihat sampah di sekitaran kampus, itu tolong banget berinisiatif untuk mengambil sampah itu dan membuangnya di tempat sampah. Ataupun kalau kamu lagi di lift atau tidak ada tempat sampahnya, kalian kantongi dulu di dalam saku, lalu buang pada saat ada tempat sampah di sekitar. Dan jangan membuat keributan di area kampus ya, itu mengganggu orang. Dan juga bagi yang merokok ya, jangan merokok di sekitaran kampus, karena tidak semua orang bisa menghirup asap rokok ya. Jadi merokoklah di area smoking area. Oke. Selanjutnya ada menjaga kebersihan di sekitaran kampus. Jadi seperti yang tadi, buang sampah, dan juga untuk kalau misal kita lagi di WC kan, tolong banget untuk langsung nge-flush. Kalau habis digunakan toiletnya harus langsung nge-flush, karena toilet bukan cuma kamu yang nggak masuk di dalam. Dan selanjutnya, untuk tidak menggunakan fasilitas secara berlebihan. Gunakan fasilitas secara wajar, seperti memakai lift langsung pada
lantai yang pengen kamu datangi. Jadi jangan main-main lift, naik turun, jangan ya. Kecuali salah masuk. Dan menghemat air di toilet. Jangan buang-buang air guys di toilet karena air mahal. Dan juga itu adalah etika juga sih. Dan juga untuk menjaga kebersihan di area kampus. Menjaga kebersihan tadi, buang sampah, nge-flush toilet ya. Dan juga kalau misal habis menggunakan sink di toilet, wastafel di toilet, itu langsung bersihkan. Jadi jangan sampai ada busa di dalam situ, karena itu juga jorok guys. Oh ya, dan setelah menggunakan toilet, kalian gunakan tisu kan. Tisunya itu harus dibuang di tempat sampah. Next, ada etika sebagai seorang mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen via online. Meliputi menghubungi dosen pada saat jam kerja. Jadi jangan menghubungi dosen pada saat malam, karena malam itu adalah waktu beristirahat. Dan juga sebelum memulai percakapan, baiknya untuk mengatakan salam. Assalamualaikum Pak Bu, terus selamat pagi gitu. Dan juga sebelum mengetik tujuan atau inti dari hal yang ingin kamu katakan, baiknya untuk memperkenalkan diri, meliputi nama, kelas, NIM. Dan juga pada saat ingin mengetik tujuan kamu menghubungi dosen, harus on point, jangan berbelit-belit, jangan kepo terhadap dosen, jangan kepo kepada dosen. Misal, permisi Bapak atau Ibu, kapan datang ke kampus? Itu tidak boleh ya teman-teman. Apalagi menanyakan lokasi dosen, itu tidak boleh. Dan juga yang terakhir, untuk selalu mengucapkan terima kasih sebelum dan sesudah dijawab. Dan yang terakhir ada etika sebagai seorang mahasiswa dalam lingkup pertemanan. Meliputi senyum atau menyapa teman pada saat kita bertemu atau berpapasan di suatu tempat. Jika kita kenal orang itu, kita bisa menyapa dia dengan halo, pakai nama. Dan jika kita tidak kenal, kita bisa cukup dengan senyum. Gitu. Selanjutnya ada saling berbagi informasi terkait jadwal, tugas, dan lain-lain. Ini lebih ke lingkup pertemanan di kelas ya, karena jadwal kita juga sama. Dan saling mengingatkan kepada teman yang lain jikalau ada tugas. Kamu ada tugas ini, kamu udah selesai tugas ini enggak? Gitu. Saling membantu jikalau teman itu ingin membutuhkan pertolongan, kita harus ringan tangan untuk membantu sesama teman. Dan melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan. Dan juga jangan ada diskriminasi guys, jangan ada perundingan terhadap perbedaan, karena kita Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Oke? Kita harus berteman dengan banyak sekali orang. Jangan pandang perbedaan, karena berbeda-beda itu seru guys. Dan ada banyak sekali etika sebagai seorang mahasiswa yang bisa diterapkan dengan baik di luar dari materi ini, karena materi saya terbatas. Sampai sini materi saya. Ada banyak sekali etika-etika sebagai seorang mahasiswa yang di luar dari materi saya, materi yang saya dapat, karena materi yang saya dapat ini terbatas ya. Saya tidak punya terlalu banyak referensi terkait ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, typo, atau terbata-bata. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.